Saudara-saudara, kita berdoa. Kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, biar malam hari ini Engkau berbicara kepada setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Firman-Mu ya sungguh benar ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menerangi jalan-jalan kehidupan kami. Biar hidup kami bukan dituntun oleh kekuatan kami sendiri, bukan dituntun oleh pemikiran kami sendiri. Biarlah kehidupan kami boleh dituntun, dipimpin oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Supaya hidup kami menjadi orang-orang Kristen yang bertumbuh di dalam Tuhan. Supaya hidup kami sebagai orang-orang Kristen kami boleh semakin mengenal Allah yang kami percaya. Dan iman kami boleh semakin kuat. Dan iman kami boleh semakin teguh di dalam Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami pada malam hari ini ya Tuhan. Biar setiap kami yang lemah malam hari ini dikuatkan ya Tuhan. Biar setiap kami yang mengalami kesusahan malam hari ini kami boleh dihiburkan oleh Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Kami perlu firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan untuk boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, bekerjalah di tengah-tengah kami. Bekerjalah atas hamba-Mu. Bekerjalah di tengah-tengah jemaat-Mu. Biar kami boleh dibawa untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan kami boleh dibawa untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, baik. Saudara-saudara, malam hari ini kita sama-sama akan merenungkan satu tema, yaitu mendengar dan melakukan firman. Saudara-saudara, ini satu tema yang sangat praktis sekali. Dan di sepanjang bulan ini saya mendapat tema dari Lause Stefanus untuk membahas surat Yakobus. Dan saudara-saudara, waktu kita membaca surat Yakobus, maka kita menemukan hal-hal yang praktis di dalamnya. Bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen kita menjalani hidup kita dan kita berpedoman kepada kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini saudara-saudara, kita membuka Alkitab kita dari Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Kalau saudara-saudara sudah menemukan bagian firman Tuhan ini, kita membacanya bergantian. Saya membaca ayat 19, saudara-saudara 20, dan kemudian terus kita bergantian sampai ayat yang ke-27. Ayat 19 dikatakan, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah." Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya.
Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saudara-saudara, ketika kita kembali ke tema mendengar dan melakukan firman. Sepanjang kehidupan kita, saudara-saudara, sebagai orang Kristen, setiap minggu kita beribadah kepada Tuhan. Setiap hari Rabu kita datang lagi dalam kebaktian doa dan kita mendengar firman Tuhan. Maka saudara-saudara, pertanyaan yang langsung kalau saya boleh tanyakan kepada saudara, apakah kita sudah menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan? Saudara-saudara, dalam 1 tahun ketika kita mendengar firman Tuhan, apakah saudara-saudara kita telah menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan? Seorang pengkhotbah, saudara-saudara, dia mengatakan bahwa setiap minggu kita datang beribadah di gereja selama 1,5 sampai 2 jam. Di gereja kita bernyanyi, kita memuji Tuhan, kita memberikan persembahan, kita juga mendengar firman Tuhan. Tetapi saudara-saudara, seringkali yang terjadi dalam kehidupan kekristenan kita adalah kita tidak mengalami perubahan. Banyak orang Kristen, tidak semua tentunya saudara-saudara, ada orang-orang Kristen yang mengalami perubahan dalam hidup mereka. Tetapi saudara-saudara, banyak orang Kristen, mereka tidak mengalami perubahan dalam hidup mereka. Saudara-saudara, seorang hamba Tuhan itu mengatakan di dalam tulisannya di internet, dia bertanya, perbedaan apa yang telah Yesus buat dalam kehidupan saudara sehari-hari? Saudara-saudara, coba renungkan pertanyaan ini. Perbedaan apa yang telah Yesus buat dalam kehidupan kita sehari-hari? Seringkali lagu orang Kristen seperti apa, saudara-saudara? Aku masih seperti yang dulu, menunggumu sampai akhir hidupku. Kalau saya nyanyi ntar dimarahin Musa lagi. Saudara-saudara, sering kali lagu kita aku masih seperti yang dulu. Tidak terjadi satu perubahan dalam hidup kita sebagai orang-orang Kristen. Marah, kita masih tetap suka marah-marah, saudara-saudara. Gampar istri, masih tetap gampar istri. Enggak, itu di luar sana, saudara-saudara. Di sini kan enggak ada ya. Tapi itu tidak ada satu perubahan yang terjadi. Saya membaca sebuah cerita di internet tentang seorang biksu, saudara-saudara, yang masuk ke dalam sebuah biara. Di dalam biara itu saudara-saudara mempunyai satu aturan bahwa mereka tidak boleh berbicara selama 5 tahun. Mereka hanya bisa mengatakan 2 kata. Saudara-saudara, biksu ini masuk ke dalam sebuah biara. Jadi di biara itu biasakan mereka berdoa, bertapa. Dan kemudian setelah 5 tahun diberi kesempatan untuk berbicara 2 kata. Maka 2 kata yang keluar dari mulutnya adalah makanannya enggak enak. 5 tahun lagi berlalu. Sekarang 10 tahun. Biksu ini diberi kesempatan untuk mengatakan 2 kata lagi. Apa 2 kata yang dia keluarkan, saudara-saudara? Tempat tidurnya jelek, dia bilang. Wah. Kemudian 5 tahun lagi, berarti 15 tahun dia di biara. Dia bilang, saya
keluar dari biara. Saudara-saudara, kemudian kepala biara itu mengatakan begini, tidak heran, kamu masuk ke dalam biara dalam keadaan menggerutu, mengeluh, bersungut-sungut. Dan selama 15 tahun tidak ada perubahan. Saudara-saudara, seringkali ini yang terjadi dalam hidup kita. Kekristenan kita mandek, kekristenan kita tidak mengalami kemajuan, kekristenan kita tidak mengalami pertumbuhan, kekristenan kita tidak mengalami perubahan di dalam hidup kita. Karena kita tidak menjadi pelaku firman. Banyak orang Kristen puas hanya menjadi pendengar firman, bukan pelaku firman. Saudara-saudara, ketika kita datang ke dalam gereja, beribadah di dalam gereja, kita hadir di dalam gereja itu tidak mengubahkan hidup kita. Ketika kita mendengar khotbah di hari Minggu, khotbah-khotbah yang kita dengar itu juga tidak mengubahkan kehidupan kita. Saudara-saudara, apa yang mengubahkan kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah ketika kita belajar menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Ada amin, saudara-saudara? Saya sudah berteriak bersemangat untuk berkhotbah di tengah-tengah saudara. Karena saya tahu saudara-saudara capek pulang, jadi saya harus teriak supaya saudara lebih dengar gitu ya. Saudara-saudara, yang membuat kekristenan kita mengalami kemajuan, pertumbuhan, perubahan adalah ketika kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, nasihat Yakobus, dia adalah seorang pemimpin gereja di Yerusalem. Dan Yakobus, saudara-saudara, menulis suratnya kepada orang-orang Yahudi yang tersebar di berbagai tempat, di berbagai daerah, di berbagai negara. Dan Yakobus menulis suratnya kepada orang-orang Yahudi dengan sebuah nasihat. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Dalam Yakobus 1 ayat 22. Saudara-saudara, seorang pelaku firman adalah seorang yang mengerjakan atau berbuat sesuai dengan apa yang diyakininya. Dan seorang pelaku firman, dia bukan hanya satu kali dia melakukan. Besok dia dengar firman lagi, dia baca firman dalam satu teduh, dia tidak lakukan. Saudara-saudara, kata menjadi pelaku firman, kata menjadi, itu menunjukkan saudara-saudara bahwa kita harus terus melakukan firman Tuhan. Kita harus terus menjadi pelaku firman Tuhan. Dan saya suka saudara-saudara dengan perkataan seorang penafsir Alkitab yang bernama John MacArthur. Dia mengatakan seperti ini, saudara-saudara. Mereka yang terus menerus tidak mentaati firman Tuhan, memberikan bukti bahwa mereka tidak mempunyai kehidupan Tuhan di dalam diri mereka. Wow. Ini perkataan yang mengerikan, saudara-saudara. Jadi kalau ada orang Kristen, dia terus menerus dia tidak mentaati kebenaran firman Tuhan. Datang ke dalam gereja, tapi gak pernah dilakukan firman Tuhan. Datang ke dalam gereja, tapi tidak pernah menerapkan firman Tuhan dalam hidup mereka. Jangan-jangan saudara-saudara, orang itu tidak punya kehidupan Tuhan di dalam hidup mereka. Dan John MacArthur mengatakan sebaliknya. Mereka yang secara konsisten, artinya terus menerus melakukan firman Tuhan, itu memberi bukti adanya kehidupan Tuhan dalam jiwa mereka. Saudara-saudara, kalau kita menjadi orang yang terus melakukan firman Tuhan, itu adalah bukti ada kehidupan Tuhan.
Di dalam jiwa kita, di dalam diri kita, ada Tuhan yang memimpin kita, ada Tuhan yang menyertai kita, ada Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kita. Maka hari ini saya bertanya, apakah kehidupan Tuhan ada di dalam kehidupan saudara? Dan saya percaya kalau ada kehidupan Tuhan dalam kehidupan saudara, maka seharusnya kita menjadi orang-orang yang menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, bukan pendengar saja. Saudara-saudara, hari ini saya mau sharing tentang dua hal dalam tema menjadi pendengar, menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, kita akan merenungkan mengapa kita harus menjadi pelaku firman. Apa alasannya kita harus menjadi pelaku firman? Yakobus 1 ayat 22 mengatakan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saudara-saudara, garis bawahi kalimat kamu menipu diri sendiri. Saudara-saudara, pada waktu kita tidak menjadi pelaku firman, Alkitab katakan kita sedang menipu diri kita sendiri. Seorang penafsir Alkitab yang bernama Douglas Moo, dia mengatakan, seorang yang menipu diri sendiri adalah seorang yang sebenarnya buta terhadap realitas agama yang sesungguhnya. Dengan kata lain, saudara-saudara, seorang yang menipu diri sendiri adalah orang yang buta secara rohani. Dia tidak bisa melihat dirinya dengan benar. Dia tidak bisa melihat Allah yang sejati di dalam kehidupannya. Seorang yang menipu dirinya sendiri adalah seorang yang munafik. Saudara-saudara, kalau kita membaca Alkitab, Yesus seringkali menegur ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dengan kalimat, kamu munafik. Kamu seperti kuburan yang dilabur putih. Dari luarnya tampak indah, tapi dalamnya penuh tulang belulang. Saudara-saudara, waktu kita tidak menjadi pelaku firman, kita sedang menipu diri kita sendiri. Kita melihat cermin di depan kita. Dan kita mulai melihat seperti apa wajah kita. Dan di dalam surat Yakobus digambarkan firman Tuhan itu seperti cermin. Kita melihat diri kita. Dan kemudian pada waktu kita melihat ada kotoran di wajah kita. Tapi kemudian kita tidak bersihkan kotoran itu. Kita pergi meninggalkan cermin dan kita segera lupa bagaimana diri kita sebenarnya. Saudara-saudara, Yakobus mengharapkan waktu kita melihat cermin, waktu kita melihat firman Tuhan, seharusnya saudara-saudara firman Tuhan itu menjadi cermin membuat kita bisa melihat seperti apa karakter saya. Seperti apa kehidupan kerohanian saya. Firman Tuhan menjadi cermin bagaimana kasih saya kepada anggota keluarga saya. Firman Tuhan menjadi cermin bagaimana saya melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Apa yang menjadi motivasi hati saya untuk Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan menjadi cermin. Tetapi sayangnya banyak orang Kristen segera melupakan diri mereka. Segera mereka pergi meninggalkan cermin itu. Dan mereka tidak membersihkan diri mereka. Saudara-saudara, kekristenan di Eropa adalah kekristenan yang sedang menipu diri mereka sendiri. Gedung-gedung megah itu berdiri.
Tetapi saudara-saudara, gedung-gedung yang megah, kosong jemaatnya. Gedung-gedung yang megah hanya menjadi tampilan luar yang tampak indah. Gedung-gedung gereja yang megah hanya menjadi museum yang dikunjungi oleh para wisatawan. Tidak ada jemaat yang beribadah di dalamnya. Kenapa kekristenan mati di Eropa? Karena mereka hanya menjadi pendengar saja, bukan pelaku firman. Dan orang yang mendengar dan tidak melakukan firman, mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Mereka sedang buta secara rohani. Saudara-saudara, ini keadaan yang berbahaya bagi kita. Dalam Matius pasal yang ke-7, Yesus mengatakan, di hari-hari terakhir, banyak orang mengaku, Tuhan, Tuhan. Tetapi saudara-saudara, apa yang tragis yang Yesus katakan? Aku tidak kenal kamu. Kenapa saudara-saudara Yesus mengatakan, aku tidak kenal kamu? Karena kamu tidak melakukan. Karena kamu sedang menipu dirimu sendiri. Saudara-saudara, kalimat ini menjadi kalimat peringatan bagi saya. Jangan sampai saya khotbah firman Tuhan, gali Alkitab, pelajari Alkitab, tapi saya tidak lakukan. Maka di hari terakhir Yesus katakan, Robert, aku tidak kenal kamu. Saya berdoa saudara-saudara, kita orang-orang yang dikenal Tuhan. Karena kita adalah pelaku firman Tuhan. Amin saudara-saudara. Yang kedua, saudara-saudara, apa akibatnya ketika kita menjadi pelaku firman? Hal kedua yang kita renungkan, saudara-saudara. Apa akibatnya? Apa hasilnya ketika kita menjadi pelaku firman? Yakobus 1 ayat 25 mengatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara-saudara, ini berkat bagi orang yang menjadi pelaku firman. Alkitab katakan ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Dan orang-orang yang menjadi pelaku firman, dia akan mengalami berkat Tuhan. Dalam Yosua 1 ayat yang ke-7 dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Firman Tuhan kepada Yosua, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tetapi Yosua harus hati-hati bertindak sesuai dengan hukum yang diperintahkan oleh hambanya Musa. Saudara-saudara, waktu Yosua bertindak sesuai dengan hukum, sesuai dengan firman Tuhan, maka Alkitab katakan bahwa dia akan beruntung. Dia akan mengalami yang namanya berkat Tuhan. Ketika dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dia akan mengalami yang namanya beruntung dan berhasil. Saudara-saudara rindu menjadi orang yang diberkati Tuhan. Amin. Kita akan beruntung, berhasil ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan. Dan Alkitab katakan orang yang meneliti hukum, itu artinya adalah orang yang melihat ke dalam. Dia melihat ke dalam firman Tuhan. Dia melihat akan keajaiban, keindahan daripada firman Tuhan. Dia mengagumi kebenaran firman Tuhan. Dia melihat ke dalam. Dan kemudian dia melihat ke dalam dirinya. Seorang yang berdosa,
seorang yang kotor, seorang yang perlu dibasuh, dibersihkan oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, waktu dia dibersihkan, dia akan menjadi orang yang berbahagia. Saudara-saudara, saya membaca tentang seorang raja yang bernama Raja Edward ke-6. Dikatakan saudara-saudara, bahwa Raja Edward ke-6 dia setiap minggu datang ke dalam gereja. Dia bernyanyi, dia memuji Tuhan di dalam gereja. Ketika firman Tuhan dibacakan, maka dia berdiri, dia menghormati firman Tuhan. Maka kita menemukan beberapa gereja punya tradisi ketika Alkitab dibacakan, setiap orang berdiri, saudara-saudara, menghargai, menghormati firman. Dan ketika firman diberitakan, maka dia mulai mencatat, dia mulai mempelajari firman Tuhan yang diberitakan. Dan sepanjang 1 minggu kehidupannya, saudara-saudara, Raja Edward, dia coba untuk menerapkan firman Tuhan itu dalam kehidupannya. Dia coba melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya. Maka saudara-saudara, inilah orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang menerapkan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, tolonglah kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, bukan pendengar. Tuhan, kami sadar hidup kami satu saat kami akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami. Biar kami bertekun di dalam iman, kesalehan kami mengikut Tuhan. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, biar kami diberi kekuatan, anugerah Tuhan untuk kami bertekun, mengikut Tuhan sampai akhir hidup kami. Bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.